Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, melanjutkan kajian kitab mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dalam langkah atau upaya setiap ayah dan ibu untuk mendidik anaknya agar soleh. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tathhirul bait min alatil lahu wat tarab, membersihkan rumah dari alat-alat musik, perangkat-perangkat maksiat yang sudah kita bahas. Hukum musik yang kebanyakan kaum muslimin mereka tidak mengerti sekarang ini tentang hukum musik. Sebagaimana disebutkan pada pekan lalu atau pada pertemuan yang lalu tentang dalil-dalil haramnya musik, lagu atau nyanyian, tidak mengapa untuk kita ulang lagi. Yang pertama adalah surat Luqman ayat ke-6, wa minan nas may yashtari lahwal hadits. Ada di antara orang-orang yang dia menjual lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, liyudilla an sabilillah, agar manusia mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha illahu huwal ghina. Demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Ditafsirkan pula oleh Abdullah ibn Abbas sama al-ghina. Berkata Mujahid, salah seorang tabi'in ahli tafsir, allahu at-tabal, alat musik. Berkata Al-Hasan Al-Basri, turun ayat tersebut fil ghina'i wal mazamir, tentang lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Surat Luqman ayat ke-6. Kemudian di surat Al-Isra ayat 64, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasung siapa yang kau bisa dari anak-anak Adam dengan suara indahmu. Apa kata Mujahid, salah seorang tabi'in ahli tafsir, al-ghina wal batil, musik dan syahwat-syahwat, syubuhat-syubuhat. Al-ghina, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, dan perkara-perkara syubhat. Dan sudah disampaikan dulu ucapan Syekhul Islam.
akal kita ini selalu berpikir ketika seseorang tidak memikirkan yang hak, tidak memikirkan yang baik, maka di saat itulah setan berkesempatan untuk meniupkan, membisikkan syubhat-syubhatnya. Ya. Perkara syubhat dimunculkan, perkara syahwat dimunculkan. Sehingga asal muasal akidah-akidah batil seperti Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di bawah. Ya. Akidah batil seperti menyembah kuburan wali, menyembelih untuk jin, itu semua berasal dari orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan syaitan untuk membisikkan syahwat. Ya. Nanti insyaallah akan kita bahas juga. Dalil yang ketiga, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kalau ini jelas sekali ya. Akan datang di kalangan umatku suatu kaum, enggak satu dua orang berarti ini, suatu kaum atau banyak kaum, aqwam, yang mereka itu menghalalkan hira, zina. Ya. Siapa yang menghalalkan zina? Bukan hanya orang-orang tidak tahu agama, orang yang belajar di sekolah tinggi ilmu sekolah tinggi Islam, sekolah tinggi Islam ya. Nah, ada di sebagian sekolah tinggi Islam di Indonesia ini, ya, entah disertasinya, entah skripsinya itu yang dia tulis disertasi ya, disertasi menghalalkan zina. Ya, ini bukan orang yang tidak tahu agama. Dia yang mempunyai label sekolah tinggi Islam. Seperti itu, yastahillun al-hira, dan tidak aneh lagi. Memang sudah ada sabda Nabi SAW untuk manusia-manusia yang seperti itu. Sudah Rasulullah kasih tahu. Ada juga yang menghalalkan harir, sutra, menghalalkan khomer, menghalalkan ma'azif, alat musik. Kalau sekarang misalnya, boleh kata pesantren ini, boleh kata kiai ini, boleh kata ajengan ini, ya memang sudah Rasulullah kasih tahu. Akan ada nanti suatu kaum yang mereka itu menghalalkan ma'azif, lagu-lagu, musik-musik. Ya. La yakunanna fi hadhil ummah, dalil yang keempat, la yakunanna fi hadhil ummah khasfun wa qadfun wa maskhun. Akan datang pada umat ini bencana-bencana seperti gempa, amblas, masak itu kayak diubah gitu ya, manusia menjadi binatang, ya, atau dilempari hujan batu, gunung Merapi, gunung meletus. Kapan itu? Ketika khamr sudah diminum di mana-mana. Wattakhadul qainat, dan mereka mengambil atau penyanyi-penyanyi wanita, banyak penyanyi-penyanyi wanita. Wadarabu bil ma'azif, kemudian mereka memukul-mukul alat musik, kemudian ada penyanyi-penyanyi wanitanya, kemudian ada khamrnya. Di saat itu turun bencana. Nah, ini dalil-dalil, setidaknya 4 ini yang kita ingat, ya. 2 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana sekarang ini sudah menjadi bala musibah yang hampir tidak bisa terelakkan, oleh siapapun muslim tersebut. Dari fitnah gambar, dari
Ya di sini ya, wal wasailati litungkal suwar al-fatinah lirrijali wan nisa wal lahu wat tarab. Gambar-gambar yang membuat fitnah bagi laki-laki, bagi perempuan. Ya, mau beli minyak goreng ada di gambar. Mau beli tarasi wal lahu wat tarab. Ya, alat-alat musik. Alaysa hadza mu'dzinun bitanazzuli syaitan? Bukankah ini adalah perangkat-perangkat yang mengundang datangnya setan ke rumah dan yang membuat malaikat lari dari rumah tersebut? Subhanallah. Nah, ya. Ini sudah kita bahas. Jadi, kenapa sih harus dibersihkan rumah dari yang seperti ini? Karena anak, andaikan mereka sudah terbiasa dengan perkara yang haram, mereka sudah tidak malu lagi untuk melakukan yang haram tersebut. Bahkan mereka justru mengingkari orang yang mengingkari mereka malah. Masa musik haram? Kan kayak gitu jawabannya sekarang. Ajengan ini aja boleh, ajengan itu aja boleh. Nah, karena apa? Sudah terlalu sering melihat yang maksiat, sudah terlalu sering melihat yang mendengar yang haram, mendengar yang maksiat, sehingga ketika hak disampaikan, yang hak itulah yang diingkari oleh mereka. Nah, seperti itulah hati sebenarnya. Seperti itulah hati. Ketika sudah terbiasa dengan yang haram, maka dia tidak akan mengingkari lagi, sudah terbiasa lagi. Ya. Nah, ketika itu dibersihkan dari rumah, nanti si anak itu akan bicara kepada ayahnya misalnya, ya itu ada orang main gitar. Dia mengingkari, orang melihat main gitar saja sudah mengingkari. Ya, karena memang sudah diajarkan sejak di rumah yang demikian itu tidak baik di dalam Islam. Ya, kalau sudah ada memang gitar sudah ada di rumah, tiap hari lihat gitar, jangankan gitar yang dilihat oleh anak-anak di luar rumah, yang perkara yang haram pun tidak terbetik dalam hati mereka, itu adalah suatu hal yang mungkar, karena di rumah pun kayak gitu juga. Baik. Nah, ini diantara sebab untuk mendidik anak agar baik, ya, agar soleh. Yang ke-16, tahsinul bait bil Qur'ani wal adhkari was salati fih. Menjaga rumah dengan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan salat di dalamnya. Salat apa maksudnya di sini? Apa Yoni? Menjaga rumah dengan sholat, berarti sholat apa nih? Sholat apa? Sholat sunnah, betul, sholat sunnah apapun. Kata Rasulullah SAW apa? Khairu sholatil mar' fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat 5 waktu. Mar' di sini laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumahnya lebih afdal daripada di Masjid Nabawi. Ya. Mereka para wanita sedikit amalan mereka, tetapi pahalanya luar biasa, banyak. Kalau laki-laki mereka sholat di masjid 27 kali lipat, perempuan lebih dari 1000 kali lipat. Sholat di rumah, kalau di masjid 27 kali lipat. Kalau sholat di kamarnya lebih besar lagi pahalanya. Salatul mar'ah fi baitiha khairun min salatiha fil masjid. Salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjid. Rasulullah bilang ini di Masjid Nabawi. Dan salatnya di kamarnya itu lebih baik daripada salatnya di tengah rumahnya. Dan salatnya di bilik kamarnya, jadi di kamar itu dibikin lagi bilik untuk istri ibadah atau sholat di sana. Anak perempuan sholat di sana itu lebih baik, lebih besar lagi pahalanya daripada dia sholat di tengah kamarnya. Ya. Mereka kaum wanita, Allah muliakan mereka dengan ibadah yang ringan, memiliki pahala yang melimpah. Ya. Nah,
Untuk laki-laki, sholatnya di masjid, sholat 5 waktu. Ada juga sholat sunnah yang nggak boleh di rumah, harus di masjid. Yaitu sholat sunnah apa, Bang? Kalau bagi jumhurul ulama, sholat sunnah apa? Taufik, sholat sunnah apa yang harus di masjid? Bawa nih, tahiyatul masjid. Nggak bisa tahiyatul masjid dikerjakan di rumah. Nah, ini kata jumhurul ulama ya, sunnah hukumnya. Kata sebagian ulama seperti Imam Syaukani, Syekh Muqbil, Syekh Abdurrahman Al-Adani, mereka mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Nah, nah, jadi memperbanyak salat sunnah di rumah, salat duha, tahiyatul masjid, atau salat sunnah mutlaqah, salat sunnah lepas begitu saja, ya. Selain dia melakukan ibadah tersebut yang paling afdol dilakukan adalah di rumah, salat sunnah tersebut itu untuk menjaga rumah dari setan. Yang ketiga, untuk mengajar anak dan istri. Ya, kalau misalnya anak dia, istri dia jarang melihat kita sholat, jarang melihat kita baca Quran, jarang melihat kita berzikir di rumah, akan seperti itu juga mereka. Ya, nggak apa-apa. Biar jadi begitu ya, menjaga rumah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan salat. Minal umuril mu'inah ala tarbiyatil abna tahsin al-bait bil Qur'an wal adhkari was salafi. Termasuk dari perkara-perkara yang dapat membantu pendidikan anak adalah dengan menjaga rumah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan sholat di dalamnya, dengan sholat di dalam rumah. Al-Quran di antara sebab mudahnya ilmu itu turun ke dalam hati. Di antara sebab terbukanya hati seseorang, hidayah Allah itu lebih mudah masuk ke dalam hati apabila seseorang dia memberikan perhatian terhadap Al-Quran, memberikan hak Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk, yahdi, ke jalan yang lurus. Ya. Di surat Al-Isra Allah firmankan demikian, Al-Qur'an itu bisa menuntun seseorang ke jalan yang lurus. Ya, bisa memandu seseorang ke jalan yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati tenang. Ya, dengan berzikir hati tenang. Dan seutama-utama zikir adalah tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Ya, belum lagi tadi zikir-zikir lepas. Tadi sudah Anda sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika hati kita dipenuhi dengan zikir, ya, kita terbiasa mendengar azkar, mendengar Quran, mendengar kajian, mendengar ceramah, mendengar khutbah, mendengar pelajaran tauhid. Sekarang kan mudah untuk kita bisa belajar ilmu agama dengan media yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita pada zaman sekarang ini. Setel terus,
Setel terus murotalnya, kajiannya, khutbahnya, pelajarannya, ya durus, khutbah, ada khutbah-khutbahnya, muhadarahnya. Baik. Jadi dibuat sibuk telinga kita dan hati kita untuk mendengar yang baik-baik. Jangan kasih kesempatan setan untuk bertengger di hati kita. Apabila kosong, ya, bengong kayak gitu, ngelamun, dia tidak berzikir, tidak mendengar kajian, tidak mendengar zikir, setan masuk. Langsung membisikkan yang batil-batil, yang syubhat-syubhat, yang syahwat-syahwat, ya. Setan itu dia tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kesempatan, sekalipun itu pada tokoh ulama sekalipun. Contohnya sahabat Nabi SAW. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mengeluhkan, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adzam ahaduna ayatakallama bih. Ya Rasulullah, kami dapati di hati kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan. Syirik, kufur, nifak, maksiat yang haram. Itu yang ada dalam hati mereka. Mendapatkan bisikan-bisikan setan seperti itu. Kata Rasulullah, awaqad wajadtumuh, apakah kalian sudah dapatkan itu? Na'am ya Rasulullah, dzaka mahdul iman, dzaka sarihul iman. Itulah semurni-murni iman, kata Rasulullah. Itulah seterang-terang iman, kata Rasulullah. Seorang mukmin ketika dia memiliki iman, ada bisikan seperti itu, dia nggak tenang, ya. Dia gelisah, dia memerangi, dia melawan. Perlawanan itulah, peperangan itulah, kegelisahan itulah yang dikatakan al-iman, kata Rasulullah SAW. Beda sama orang nggak punya iman, ya. Ada bisikan-bisikan setan melemparkan syubhat dan syahwat, bagi dia enjoy aja, dinikmati, ya, malah ditambah-tambah memikirkan bagaimana syubhat itu bisa tersebar di kalangan kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyah. Ya, ini tadi ucapan Syekhul Islam ketika seorang dia hatinya tidak diisi dengan zikir, maka setan masuk, ya, maka setan masuk. Apa kata setan, iblis di hadapan Allah? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, enggak bisa dari belakang. Kalau enggak bisa dari kanan, enggak bisa dari kiri. Dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka bersyukur, ya Allah. Lalajo pertandingan, perlombaan, nyanyian-nyanyian, enggak bersyukur lagi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, perintah Allah diabaikan, dicuekan. Ya, enggak bersyukur lagi. Berhasil berarti setan. Kosong tadi hatinya dari zikir. Yang ketika datang seseorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Sesungguhnya syariat Islam ini sudah terlalu banyak untukku. Ajarkan aku sesuatu yang bisa dengan itu aku berpegang. Atasyabbas bih, ata'allaq bih. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Terus basahi lidahmu untuk berzikir kepada Allah, jangan putus. Jangan sampai kering dari berzikir kepada Allah. Ya. Yang Rasulullah SAW tidak memberikan kesempatan sekejap pun untuk setan masuk ke dalam hati beliau, memang, ya. Selain memang qarin Rasulullah SAW itu masuk Islam, Rasulullah SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kan yadhkurullah fi kulli ahyani, selalu berzikir kepada Allah di setiap waktu beliau. Ya. Rasulullah SAW selalu beliau berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu beliau.
Mana dalilnya kalau seandainya kita berzikir bisa dijaga? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah oleh kalian agama Allah, Allah akan menjaga kalian dengan zikir. Allah akan menjaga kita dengan zikir. Kan banyak kan? Zikir pagi sore, zikir setelah selesai sholat, zikir sebelum tidur. Ya, coba. Nah akan disebutkan sepertinya dalil. Ya, pokoknya setan itu senang yang tidak ada zikir. Masuk rumah tanpa menyebut bismillah, apa yang terjadi? Setan ikut masuk dan ikut menginap di rumah tersebut. Tidak mengucapkan bismillah, ada dinner cenanya. Ada makan malam di rumah tersebut, nggak bilang bismillah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, syaitan pun bisa mendatangi istrinya. Ya, karena itu apa? Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, falyaqul Allahumma bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Diucapkan dulu bismillah, zikir musta'inan billah. Bismillah itu, ini kata Syekh Abdul Razak nih ya. Di antara zikir tawakal, minta pertolongan kepada Allah. Zikir minta pertolongan kepada Allah apa saja? 3. Yang pertama adalah bismillah. Yang kedua adalah la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah artinya saya tawakal pada Allah. Saya minta pertolonganmu ya Allah. Itu bismillah. La haula wala quwata illa billah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, dia hanya bergantung pada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 3 zikir sering kita ucapkan dan itu maknanya seperti itu, minta pertolongan Allah. Ya, bismillah, la haula wala quwata illa billah, tawakkaltu 'ala Allah. Nah, di sini diawali dengan bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Langsung sharih, jelas. Ya Allah, jauhkan kami, ya dia dan istri dia dari setan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kenapa kayak gini? Karena sangat mungkin setan itu untuk ikut juga apa? Mendatangi istrinya. Ya. Dengan zikir ini dia bergantung kepada Allah, minta setan agar dijauhkan dari mereka berdua. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan jauhkan pula setan dari apa yang kau anugerahkan untuk kami ya Allah, anak kami. Jauhkan dia dari setan. Apa kata Rasulullah berikutnya? Lam yadurrahu syaitan. Maka andaikan terlahir dari itu anak, maka tidak akan dibahayakan oleh setan. Maksudnya setan tidak mampu untuk menguasai dia. Ya. Sampai perkara itu setan itu bisa masuk ke dalam rumah ini, dalam rumah. Tadi makan, tadi tidur. Ya. Kemudian ketika seorang suami mendatangi istrinya, sampai setan masuk ke sana. Sesudah tidur, kiih naceli. Ya, setan kencing di telinga orang, nggak dengar azan pertama sebelum azan subuh, nggak dengar azan subuh. Wah, subhanallah. Ya. Dzakar rajul balas syaitanu fi udhunayhi, kata Rasulullah SAW. Orang itu sudah dikencingi telinganya oleh setan. Kita tidur pun dikencingi juga telinganya oleh setan. Memang nggak ada belas kasih setan sama kita ini. Ya, dia berusaha bagaimana kita ini menjadi teman dia di neraka. Memang seperti itu. Itu memang sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pas tidur dibuat 3 simpul. Itu setiap orang itu dibuat 3 simpul. Memang setan itu masuk ke dalam rumah, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir agar terhindar dari itu semua.
Seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala lindungi, mudah-mudahan lindungi kita semua. Ya, ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, ada seorang ibu atau seorang anak perempuan, dia ketika masuk kamar dia itu selalu aja ada yang mengganggunya. Jin. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia ini min fusaqil jin. Ya, apa namanya, jin yang fasiknya, jin yang jahatnya. Yang engkau harus lakukan adalah baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Zikir kan? Zikir lagi. Dengan ucapkan 3 kali kata Rasulullah SAW, maka tidak akan terbahayakan dia dengan sesuatu apapun. Dan yakini bahwasanya Allah yang akan menjaga dia. Ya. Kemudian baca juga kata Syekh bin Baz, bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali. Ya. Betul-betul bentuk tawakal. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis, sekecil apapun virus, sebesar apapun setan, binatang, tidak akan membahayakan dia yang mengucapkan zikir tersebut 3 kali. Kan kayak gitu. Dengan zikir. Ketika setan sudah beranak pinak, sudah geus ngariung di rumah, nah terjadilah kolak, terjadilah kekacauan di rumah, ini kayak gitu, ini kayak gini, ya. Yang nggak ada tarbiyatul aulad, tidak ada mendidik anak dengan baik seperti itu. Baik, kita baca. Fa inna tilawatal Qur'ani laha atharun 'azim fi tahsinil bait minasyayatin. Karena membaca Al-Qur'an itu sangat berpengaruh, ya, mempunyai pengaruh besar untuk menjaga rumah dari setan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ya, kalau yang enggak baca Quran, dia enggak pernah ta'awudz, setan, dia yang berloyalitas kepada setan. Ya. Jadi Al-Quran itu sangat berpengaruh, tilawat membaca Al-Quran itu sangat berpengaruh untuk menjaga rumah dari setan. Wa dukhulil malaikah, sangat pengaruh untuk mengundang malaikat. Ya, datang malaikat. Iya kan? Malaikat itu senang dengan bacaan Al-Quran. Coba, setiap kita sholat, ya, setiap kita sholat itu ada malaikat yang mengaminkan. Waladdallin, amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sesuai berbarengan ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, maka tergugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Usaid ibn Khudair, beliau membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba turun awan bercahaya muter ke bawah ke rumah dia. Ya, ke rumah dia. Berhenti baca Quran, naik lagi, hilang lagi. Kata Rasulullah, itu malaikat. Jadi apa? Al-Quran itu mengundang atau di antara sebab mendatangkan malaikat ke dalam rumah. Ya. Wa nuzulir rahmati was sakinati was sa'adati war rahah ala ahli al-bait wa kadzalika dzikrullah. Al-Qur'an itu mendatangkan rahmah, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kasih sayang, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rohah. Rohah itu fresh, ya, rehat, tenang, ala ahlil bait, untuk orang yang tinggal di rumah tersebut. Demikian pula zikrullah. Ya, demikian pula zikrullah. Huda wa busyra lil muslimin. Ya, di surat An-Nahl. Nah,
sebagai huda, petunjuk, sebagai busyra, kabar gembira, sebagai rahmah. Nah, Al-Quran, dengan Al-Quran tenang keluarga, ya. Dan itu fitrah yang sudah Allah berikan. Nah, ketika memori hati itu sudah dipenuhi dengan yang nggak beres, yang rusak-rusak, Al-Quran diperdengarkan gelisah dia, nggak enak dia mendengar Al-Quran. Ya. Nah, gimana lagi ini memori sudah hampir full nih dengan yang nggak baik nih. Caranya jangan dia dengar lagi, kikis kotoran yang sudah mengaspal tersebut, memori yang sudah mengaspal tersebut dengan Al-Quran. Terus dengerin Al-Quran, zikir, kajian, khutbah, durus, muhadarah. Dia lama-lama keroak tuh. Lama-lama keroak, terkikis sedikit demi sedikit. Kayak aspal kan banyak yang keroak-keroak di jalan. Karena memang kan air terus. Tong ditambal deui. Tong ditambal deui. Jangan dimurojaah lagi itu lagu-lagunya. Jangan dimurojaah lagi film-filmnya, cerita-cerita nggak bermanfaatnya. Nggak, kalau dimurojaah lagi nambal deui ya teh. Mau masuk lagi Al-Quran, memory is full, memory is full. Nggak bisa masuk ya. Ya. Jadi terus digurus, maka akan kembali bening. Maka akan kembali bening hati tersebut, diisi Al-Quran, penuh hati dengan Al-Quran, penuh hati dengan zikir. Ketika dia melihat yang mungkar, yang maksiat, yang itu haram, langsung hatinya mengingkari. Tidak bisa dia ingkari dengan tangannya, tidak bisa disoek eta buku, tidak bisa dialungkan eta nanti yang merusak dengan tangan dia, dengan lisan dia mengingkarinya. Jangan bawa yang seperti itu, yang seperti itu ke sini. Hancurkan itu. Ya, pakai kampak aja TV-nya. Kata Syekh Mukbil gitu. Ya Syekh, saya punya TV di rumah, kasih kampak aja. Ya, mengingkari dengan lisan, kasih kampak. Nggak bisa juga dengan lisan. Perkewo, segan, takut, malu, dengan hati. Dan itu sudah lemah imannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Subhanallah. Hati yang sudah putih tadi, karena di awal setiap dia melihat kemungkaran dia lawan terus, walaupun hanya dengan hatinya dia lawan bisanya, yaitu yang sudah paling minim. Dia tidak bisa mengingkari dengan tangan, tidak bisa dia ingkari dengan lisan, hanya dengan hati dia. Kata Rasulullah SAW, dia tidak akan terkena fitnah apapun selama ada langit dan bumi. Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Ya. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit, kata Rasulullah SAW. Permisalan orang yang selalu berzikir dan permisalan orang yang tidak selalu berzikir, permisalan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup ada laler di hidung dia, ditepis. Orang mati ada laler, ada apa, nggak bisa ditepis. Ya, yang jelek-jelek melekat di tubuh dia. Wa minal adillati ala dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yafir minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, jadi jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kuburan bukan. Nah, ini dalil, ini ingat ini di garis atas ini. Ini penting. Ini dalil bahwasanya nggak boleh baca Al-Quran di kuburan.
seseorang yang dia mentasyi' al-janazah, mengiringi jenazah untuk dikuburkan ke kuburan, tidak boleh murajaah Al-Quran, karena kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Karena kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. La qira'atul Qur'an fi, yang tidak ada bacaan Al-Quran di kuburan itu. Beda sekarang, orang disewa, hafid Quran disewa untuk baca Al-Quran di kuburan. Nah, ini batil. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, yang dibacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, lain alif lam mim hungkul, ya, dari alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir dibacakan surat Al-Baqarah. Setan itu lari. Karena lanjutnya kata Rasulullah SAW, fa in la yastati'uha al-batalah, ya, karena para penyihir itu dia nggak sanggup untuk menembus rumah dan orang yang menjaga bacaan surat Al-Baqarah. Ya. Baik. Apalagi lanjutannya, ada beberapa kata lagi dari Rasulullah SAW di Sahih Muslim untuk keutamaan surat Al-Baqarah ini. Ya, dibacakan surat Al-Baqarah menjadi sebab lari setan terbirit-birit. Ya. Coba, setan itu di masjid aja datangnya enggak? Di masjid nih datang, ketika terkumandangkan azan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, nggak dengar lagi dia azannya. Kan gitu kata Rasulullah SAW. Selesai azan datang lagi, Allahu Akbar, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ya, kunci teh dihandapun lamari, kamari disimpan teh. Cenah. Ya, di tayangan tepangnya lagi. Masker nu kamari, masker ge ingat. Ya. Itu uzkur kaza sampai yang nggak pernah dia ingat-ingat, nggak pernah di murojaah, balonku ada 5 udah nggak kenal lagi, nggak tahu lagi kita liriknya, diingatkan oleh setan di situ. Ketika sholat terkumandangkan qomat, lari lagi dia terbit. Ini dalam masjid, ini setan dalam masjid pun datang. Ya, ketika kita sholat pun datang. Karena itu kalau kita sholat terbisikan setan, apa yang harus kita lakukan? Menoleh ke kiri, kemudian meludah tanpa air, ya, seperti tiupan seperti itu, ya, 3 kali, ya kan? Nah, tandanya apa? Setan itu datang. Ya, kita ini memang harus melawan setan terus nih. Makanya jihadul akbar, kata Rasulullah, sepulang Rasulullah SAW dari jihad melawan orang-orang kafir, apa kata Rasulullah? Kita sekarang sedang memasuki jihadul akbar, jihad yang lebih besar. Apa itu jihad yang lebih besar? Melawan hawa nafsu dan setan. Ya, melawan hawa nafsu dan setan. Ya, kita baca lagi ya. Satu lagi nih. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha, wa idza dakhala fa lam yadhkurillahu 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillahu 'inda ta'amihi, qala adraktumul mabit wal 'asha." Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, mendengar Rasulullah SAW berkata, apabila salah seorang masuk ke rumahnya, kemudian dia menyebut Allah, maksudnya gimana? Mengucapkan apa? Bismillah. Ingat ini, fadzakarallah maksudnya mengucapkan Bismillah. Bismillah, assalamualaikum, gitu. Ya, Bismillah dulu. Mengucapkan Bismillah ketika dia masuk, dan ketika dia makan, maka berkata setan, tidak ada tempat kita menginap di rumah ini, tidak ada juga makan malam untuk kita di rumah ini. Wa idza dakhala falam yadhkurillah, kalau dia masuk enggak bilang bismillah ketika masuk, berkata setan, kalian dapat tempat nginap di rumah ini. Apabila tidak mengucapkan bismillah ketika makan, maka kata setan, kalian pun ada makan malam di rumah ini. Coba setan, ya, setan itu masuk ke dalam rumah. Bagaimana kita mau mendidik anak kalau setan berkeliaran beranak pinak di dalam rumah?
Ya. Perlu dibersihkan rumah, dijaga rumah, dilindungi rumah dengan apa? Dengan tilawatul Quran, dengan zikir, dengan salat. Ya, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak zikir, perbanyak salat dalam rumah. Ini diantara sebab untuk membantu tarbiyatul aulad, mendidik anak. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.